Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. Malam itu, 8 helikopter siluman terbang sangat rendah menembus wilayah udara Suriah tanpa terdeteksi radar. Di dalam salah satu helikopter, pasukan khusus Delta Front bersiap menyerbu sebuah komplek bangunan terisolasi di desa Barisa. Target mereka adalah Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin tertinggi kelompok radikal ISIS yang paling dicari di muka bumi. Namun, misi pemicu kehancuran sang kalib ini tidak menggunakan kode nama militer biasa. Seluruh keberadaan pasukan dan intelijen Amerika Serikat disatukan di bawah satu nama sandi, Operasi Kayla Mueller, seorang pekerja kemanusiaan muda yang diculik, disiksa, dan dijadikan tawanan pribadi al-Baghdadi hingga tewas secara tragis. Bagaimana sebuah misi perburuan paling rahasia ini akhirnya berhasil melacak keberadaan sang pemimpin teror dan membalaskan dendam kematian Kayla. Pada tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 11 malam waktu setempat, 8 helikopter tempur jenis Chinook dan Black Hawk terbang sangat rendah menyusuri daratan Suriah. Penerbangan berbahaya selama 70 menit ini dilakukan tanpa lampu navigasi, menembus wilayah udara yang dikuasai berbagai kelompok bersenjata demi mencapai sebuah tempat terpencil bernama Desa Barisa di Provinsi Idlib. Lokasi ini hanya berjarak 5 km dari perbatasan Turki, sebuah wilayah yang selama ini justru dianggap aman bagi pemimpin tertinggi ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, untuk bersembunyi. Al-Baghdadi adalah buronan paling dicari di dunia pada masa itu. Pemerintahan Amerika Serikat bahkan memasang imbalan sebesar 25 juta dolar AS atau sekitar 350 miliar rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi keberadaannya. Selama bertahun-tahun, pimpinan kelompok radikal ini dikenal sangat hati-hati dan paranoid. Ia tidak pernah menggunakan ponsel atau perangkat elektronik yang dapat dilacak satelit, jarang tidur di lokasi yang sama 2 kali berturut-turut, dan hanya menyampaikan perintah melalui kurir-kurir fisik terpercaya. Namun pada malam itu, rahasia lokasi persembunyiannya yang dijaga ketat oleh al-Baghdadi akhirnya terbongkar. Di dalam helikopter tersebut, puluhan personel dari pasukan khusus elit Amerika Serikat, yaitu Delta Front, bersiap melakukan penggerbekan langsung ke sasaran. Mereka bergerak cepat menggeledah dan mengamankan area komplek bangunan berbenteng tempat al-Baghdadi menetap bersama keluarga dan pengawal pribadinya. Yang membuat misi ini unik adalah nama kode resmi yang digunakan oleh Pentagon dan markas besar militer Amerika Serikat. Operasi militer tingkat tinggi ini tidak diberikan nama berdasarkan istilah taktis atau geografis, melainkan dinamakan Operasi Kayla Mueller. Penamaan ini menjadi simbol penting dari seluruh perburuan tersebut, yang berawal dari kisah tragis seorang pekerja kemanusiaan muda asal Amerika Serikat beberapa tahun sebelumnya. Kayla Jane Mueller lahir pada 14 Agustus 1988 di Prescott, Arizona. Sejak usia muda, Kayla dikenal memiliki empati yang sangat tinggi terhadap isu-isu kemanusiaan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Northern Arizona University pada tahun 2009, ia tidak memilih jalur karir korporat, melainkan memutuskan untuk mengabdi hidupnya membantu orang-orang yang tertindas di berbagai belahan dunia, melalui dari India, Israel, hingga wilayah Palestina. Ketika perang saudara Suriah meledak dan memicu krisis kemanusiaan terbesar di kawasan Timur Tengah pada awal dekade 2010-an, Kayla merasa dipanggil untuk bergerak. Pada bulan Desember 2012 di usianya yang baru 24 tahun, Kayla bergerak ke perbatasan Turki dan Suriah. Di sana,
Ia bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan internasional untuk membantu para pengungsi Suriah yang kehilangan tempat tinggal, pakaian, dan akses medis dasar akibat perang. Kayla berfokus pada penanganan anak-anak pengungsi yang mengalami trauma berat. Ia mendirikan ruang-ruang kegiatan anak, membagikan bantuan logistik, dan mendengarkan kisah-kisah warga sipil yang melarikan diri dari bentrokan senjata. Teman-teman sesama relawan mengenal Kayla sebagai sosok yang pemberani, jujur, dan tidak peduli pada resiko keselamatan dirinya sendiri selama ia bisa mengurangi penderitaan orang lain. Namun, situasi keamanan di Suriah terus memburuk dengan cepat seiring bangkitnya kelompok-kelompok radikal. Pada tanggal 3 Agustus 2013, Kayla memutuskan untuk menyeberang langsung ke Aleppo, Suriah bersama seorang teknisi untuk membantu menginstal peralatan medis di sebuah rumah sakit setempat. Rencana awalnya adalah ia hanya tinggal selama 1 hari dan segera kembali ke wilayah aman di Turki pada hari berikutnya. Keputusan singkat ini berubah menjadi tragedi. Pada tanggal 4 Agustus 2013, saat Kayla berada di dalam mobil perjalanan kembali menuju stasiun bus untuk keluar dari Aleppo, kendaraan mereka dicegat dan dikepung oleh sekelompok militan bersenjata lengkap. Dalam hitungan detik, Kayla diseret keluar dari mobil dan diculik oleh anggota kelompok yang kelak dikenal sebagai ISIS. Momen penyergapan di jalan Aleppo inilah yang menjadi awal dari masa gelap penahanan Kayla Mauller di tangan organisasi teror tersebut. Setelah diculik di jalan Aleppo pada Agustus 2013, Kayla Mauller masuk ke dalam jaringan penjara rahasia ISIS yang amat kelam. Selama bertahun-tahun, kelompok radikal ini menyembunyikan lokasi penahanannya dengan memindahkannya secara berkala di berbagai fasilitas terisolasi di wilayah Suriah. Mulai dari Raqqa hingga markas-markas komando tersembunyi, Kayla ditahan bersama beberapa tawanan warga negara asing lainnya dan sejumlah wanita etnis Yazidi yang ditangkap dalam invasi ISIS. Kondisi penahanan yang dialami Kayla sangat jauh dari batas kemanusiaan. Ia mengisolasi diri di dalam ruang sempit tanpa cahaya matahari, seringkali mengalami intimidasi fisik, interogasi berulang, serta tekanan mental yang berat agar mau tunduk pada aturan para penculiknya. Meski berada di bawah tekanan konstan, kesaksian dari para sandera yang kemudian berhasil bebas mengungkap bahwa Kayla menunjukkan keteguhan Minan Yazidi yang ditahan bersamanya dengan memberikan dukungan moral di dalam sel penjara. Pada tahun 2014, penderitaan Kayla memasuki fase yang jauh lebih mengerikan. Ia dipindahkan ke kediaman pejabat tinggi ISIS bernama Abu Sayyaf di wilayah Raqqa. Di lokasi inilah Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin tertinggi ISIS, secara pribadi mengklaim Kayla sebagai tawanan pribadinya. Intelijen Amerika Serikat kemudian menginformasi bahwa al-Baghdadi berulang kali mengunjungi tempat tersebut untuk melakukan kekerasan seksual dan penyiksaan secara langsung terhadap Kayla. Tragedi ini mencapai titik akhir pada bulan Februari 2015 ketika kelompok ISIS secara resmi mengumumkan kematian Kayla Mauller pada usia 26 tahun. Pihak ISIS mengklaim bahwa Kayla tewas akibat serangan udara jet tempur Yordania di Raqqa. Meski otoritas Amerika Serikat tidak pernah bisa menginformasi penyebab pasti kematiannya karena jasadnya tidak pernah diserahkan, kematian Kayla dan fakta mengenai penyiksaan pribadi yang dilakukan oleh al-Baghdadi memicu kemarahan mendalam di tingkat tertinggi pemerintah Amerika Serikat, yang kemudian mengubah fokus perburuan terhadap al-Baghdadi menjadi prioritas utama intelijen militer. Kematian Kayla Mauller pada tahun 2015 mengubah peta operasi perburuan Abu Bakar al-Baghdadi. Badan Intelijen Amerika Serikat CIA bersama Badan Keamanan Nasional atau NSA dan Komando Operasi Khusus Gabungan atau JSOC membentuk tim tugas khusus yang mendedikasikan seluruh sumber daya mereka untuk melacak keberadaan pemimpin tertinggi ISIS tersebut. Namun, melacak al-Baghdadi bukanlah perkara mudah. Ia menerapkan protokol keamanan amat ketat, menghindari semua jenis komunikasi elektronik, dan mengandalkan lingkaran kurir yang terdiri dari anggota keluarga dekatnya sendiri. Titik target pertama muncul pada pertengahan tahun 2019. Pasukan keamanan Irak menangkap salah satu kurir kepercayaan al-Baghdadi beserta salah satu istrinya. Dari interogasi insentif tersebut, intelijen Irak berhasil membongkar rute pergerakan rahasia
dan mengidentifikasi bahwa al-Baghdadi telah meninggalkan wilayah gurun Irak menuju provinsi Idlib di barat Laut Suriah. Informasi ini mengejutkan para analis militer karena Idlib pada saat itu dikuasai oleh kelompok saingan ISIS, yaitu Hayat Tahrir al-Sham, sebuah wilayah yang sebelumnya dianggap terlalu berbahaya bagi pemimpin ISIS untuk dijadikan tempat bersembunyi. Terobosan paling krusial dalam perburuan ini datang dari kerjasama erat dengan Syrian Democratic Forces atau SDF, pasukan gabungan pemimpin Kurdi di Suriah. Intelijen SDF berhasil merekrut seorang informasi berharga tinggi, seorang pria etnis Arab menjadi anggota lingkaran dalam al-Baghdadi dan dipercayai menguasai pembangunan serta keamanan komplek persembunyiannya di desa Barisa. Informan dalam ini memiliki akses langsung ke arah pribadi al-Baghdadi dan secara berskala mengirim peta rinci bangunan, denah lorong bawah tanah, jumlah pengawal pribadi, hingga pola jadwal harian sang pemimpin ISIS untuk memastikan tanpa keraguan bahwa target di lokasi tersebut benar-benar al-Baghdadi. Informan dalam ini melakukan aksi yang sangat beresiko tinggi. Ia berhasil mencuri sepasang pakaian dalam bekas milik al-Baghdadi dan sampel darahnya, lalu menyelundupkan keluar komplek untuk diserahkan kepada agen intelijen. Pengujian DNA yang dilakukan oleh laboratorium militer Amerika Serikat menginformasi kecocokan 100% dengan sampel DNA al-Baghdadi yang disimpan sejak masa penahanan di kamp Buka Irak bertahun-tahun sebelumnya. Dengan bukti fisik dan intelijen spesial yang akurat, Presiden Amerika Serikat memberikan persetujuan akhir untuk melancarkan serangan militer skala penuh. Pada tanggal 26 Oktober 2019, persetujuan mengeksekusi serangan akhirnya diberikan langsung dari stasiun Rom di Gedung Putih, tempat Presiden Amerika Serikat beserta para jenderal tertinggi memantau pergerakan secara real-time. Tim eksekutor utama yang ditunjukkan untuk misi resiko tinggi ini adalah unit elit Delta Force. Mereka didukung oleh 75 Ranger Regime untuk pengamanan premier eksternal dan 160 Special Operation Aviation Regime yang mengoperasikan armada helikopter khusus malam hari. Tepat pukul 11 malam waktu setempat, 8 helikopter tempur jenis MH-47 Chinook dan MH-60 Black Hawk lepas landas dari markas militer terdepan di Irak. Armada ini harus menempuh penerbangan berjarak ratusan kilometer melintasi wilayah udara Suriah yang dikuasai oleh berbagai pihak bersenjata lawan, termasuk wilayah yang dikuasai sistem pertahanan udara Rusia dan rezim Suriah. Terbang pada ketinggian sangat rendah sejajar dengan kontur daratan untuk menghindari radar musuh. Penerbangan berdurasi 70 menit tersebut berlangsung dalam ketegangan puncak sebelum armada berhasil mendarat tepat di luar premier komplek bangunan di desa Barisa. Sesaat setelah mendarat, pasukan Delta Front segera mengepung lokasi untuk mengantisipasi bom jebakan yang dipasang di pintu utama komplek. Tim peretas tidak merobos pintu masuk biasa menggunakan bahan peledak khusus muatan terarah. Mereka meledakkan sebagian dinding beton tebal komplek persembunyiannya tersebut dan membuat lubang menerobos masuk secara mendadak. Langkah ini mengejutkan para penjaga dan pengawal pribadi al-Baghdadi yang berada di dalam bangunan. Dalam hitungan detik, kontak tembak sengit meletus di area dalam komplek. Pasukan elit AS merespon perlawanan dengan tembakan presisi tinggi, menewaskan sejumlah militan bersenjata yang berusaha bertahan. Menggunakan pengeras suara berbahasa Arab, tim pengabdi meminta para penghuni sipil untuk menyerahkan diri, sehingga beberapa wanita dan anak-anak berhasil dievakuasi dan diamankan dari daerah baku tembak. Namun, target utama operasi ini, Abu Bakar al-Baghdadi, menyadari bahwa jalur pelariannya di permukaan telah sepenuhnya terkunci oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Saat pertempuran sengit meletus di permukaan komplek, Abu Bakar al-Baghdadi melarikan diri menuju bagian terdalam dari bangunan tempat tinggalnya. Terdesak tanpa celah untuk meloloskan diri, ia menyeret dua anak kecilnya ke dalam salah satu lorong bawah tanah yang buntu. Lorong ini sebelumnya dirancang sebagai ruang pelindung terakhir. Namun malam itu ruang sempit tersebut berubah menjadi perangkap mematikan. Pasukan Delta Front yang bergerak cepat menyisir setiap sudut bangunan segera mengamankan area lorong.
untuk menghindari resiko serangan mendadak atau rompi bunuh diri di area gelap dan sempit. Tim penyergap melepas anjing pelacak militer terlatih untuk masuk terlebih dahulu mengejar al-Baghdadi. Suara derap langkah dan gonggongan anjing perang di dalam lorong yang sempit menandakan bahwa jarak antara pemimpin ISIS itu dengan pasukan khusus AS sangat menipis. Menyadari seluruh jalur pelariannya telah tertutup rapat dan pasukan khusus AS hanya berjarak beberapa meter dari posisinya, al-Baghdadi menghentikan pelariannya di ujung lorong buntu tanpa ruang untuk bergerak atau bernegosiasi. Yang membuat keputusan terakhirnya, pemimpin tertinggi ISIS ini menarik pemicu dan meledakkan rompi bunuh diri berdaya ledak tinggi yang membalut tubuhnya. Ledakan dahsyat di dalam lorong bawah tanah yang sempit itu seketika menewaskan al-Baghdadi beserta 2 anak yang dibawanya serta meruntuhkan sebagian struktur atas lorong tersebut. Pasukan AS segera mendekati titik ledakan untuk melakukan pembersihan area dan konfirmasi identitas menggunakan peralatan medis taktis dan analis sampel DNA instan di lokasi. Tim spesial mencocokkan sampel jaringan tubuh yang ditemukan dengan data genetik al-Baghdadi yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam hitungan menit, analis ilmiah menginformasikan kecocokan mutlak. Misi utama telah tuntas. Sebelum meninggalkan lokasi, pasukan menyita sejumlah besar bahan intelijen bernilai tinggi, termasuk harddisk, dokumen rahasia, dan perangkat elektronik, lalu menghancurkan seluruh komplek bangunan tersebut dengan serangan udara belasan agar tidak meninggalkan jejak atau dijadikan pangkalan di masa depan. Beberapa jam setelah pasukan Delta Front kembali ke pangkalan dengan selamat, berita mengenai keberhasilan misi rahasia ini diumumkan secara resmi kepada publik dunia. Pemerintahan Amerika Serikat menginformasi kematian Abu Bakar al-Baghdadi dan secara terbuka mengungkap nama resmi misi tersebut, Operasi Kayla Mauler. Pengumuman ini menjadi momen emosional, menegaskan bahwa perburuan penjaga selama bertahun-tahun itu didedikasikan untuk menghormati seorang relawan muda yang mendedikasikan hidupnya demi kemanusiaan. Bagi kedua orang tua Kayla, Kar dan Marsha Mauler, keberhasilan operasi ini membawa kepedihan mendalam sekaligus rasa lega. Meskipun tindakan militer tersebut tidak dapat mengembalikan putri mereka, keputusan untuk menyematkan nama Kayla dalam misi penumbasan pemimpin ISIS memberikan sedikit keadilan atas penderitaan yang pernah dialami anak mereka. Mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada para prajurit dan agen intelijen yang mempertaruhkan nyawa demi menuntaskan misi ini, sembari terus berharap suatu hari nanti informasi mengenai keberadaan jasad Kayla dapat terungkap. Penamaan Operasi Kayla Mauler menciptakan catatan penting dalam sejarah militer modern. Misi penyergapan salah satu sosok paling berbahaya di dunia tidak dikenang melalui istilah taktis militer yang dingin, melainkan melalui nama seorang wanita muda yang hadir di medan konflik bukan untuk membawa senjata, melainkan untuk mengobati warga sipil. Keputusan ini mengirimkan pesan tegas bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan warga tak berdosa tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Kematian al-Baghdadi menandai titik balik besarnya kemunduran struktur komando ISIS. Walaupun ideologi radikal masih menjadi tantangan keamanan global yang perlu diwaspadai, tumbangnya pemimpin tertinggi mereka meruntuhkan narasi kekuatan kelompok tersebut. Di balik keberhasilan strategi militer tingkat tinggi, Operasi Kayla Mauler berdiri sebagai simbol penghormatan terakhir bagi seorang pekerja kemanusiaan yang keberaniannya tetap dikenang di tengah sejarah konflik Suriah. Kisah keberanian Kayla Mauler dan kejatuhan Abu Bakar al-Baghdadi menjadi pengingat bahwa di balik panggung konflik militer dan strategi geopolitik selalu ada harga kemanusiaan yang sangat mahal. Bagaimana pendapat kalian tentang taktik intelijen dan alasan dibalik penamaan operasi rahasia ini? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini, dan klik tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan sejarah dan geopolitik berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.